ya. Oke. Nah, jadi sebentar. Kita masuk ke bab 15, itu judulnya adalah teori asam basa. Tujuan dari kuliah ini ya biasalah ya. Pertama, yang pasti kita harus bisa bedain eh, teori menurut Arrhenius itu gimana, menurut Bronsted-Lowry itu gimana, menurut Lewis itu gimana. Jadi, apa namanya, sebenarnya ini mungkin di SMA udah pada belajar, tapi eh, mungkin beberapa ada yang udah lupa gitu ya, termasuk aku. Sebenarnya aku juga baru review tadi pagi sebelum ngejelasin ini, takutnya ada salah-salah. BTW juga aku nggak sepro itu, jadi kalau ada yang salah, tolong di iniin aja ya, dikasih tahu, di chat boleh atau open mic juga boleh. Kalau misalkan nanti setelah Zoom aku baru nyadar ada sesuatu yang salah yang aku jelaskan, insya Allah bakal aku perbaiki di grup lain angkatan. Jadi bakal aku klarifikasi gitu di grup lain angkatan. Jadi dipantengin aja, kali aja ada yang salah kayak gitu. Tapi insya Allah aku akan berusaha untuk menjelaskan dengan baik dan benar. Kemudian Terima selain kita kasih. tahu eh, konsep asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis, kita juga eh, akan membandingkan kekuatan relatifnya. Kekuatan relatif asam basa biner, eh, oksi, dan logam. Ini tuh nanti sebenarnya lebih banyak di antara si tiga ini, Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis, itu kita lebih bakal banyak di Bronsted-Lowry untuk menentukan kekuatan relatif asamnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Pertama, teori yang terkenal ya, teori yang paling pertama gitu, biasanya kalau dipelajari adalah teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, jadi menurut Arrhenius, asam itu apa sih? Jadi asam itu adalah zat yang menghasilkan H+ dalam larutan. Sementara kalau basa, dia menghasilkan OH-. Ya, dia menghasilkan OH-. Kemudian ada lagi namanya netralisasi. Kalau netralisasi, ya berarti kan asam ditambah basa. Sementara asam menurut dia kan H+, basa menurut dia OH-. Berarti kalau ditambahin menjadi molekul air. Gitu aja sih intinya. Nah, eh, kuncinya juga di sini, si Arrhenius itu bilangnya itu ini tuh dalam dalam larutan gitu ya. Si asam basa ini. Dia belum bisa menjelaskan asam basa dalam fase-fase yang lain gitu. Nah, di bawahnya ada pertanyaan ya. Pertanyaan, manakah di antara dua reaksi di bawah ini yang dapat dijelaskan dengan teori asam basa Arrhenius? Sebenarnya, yang A sama yang B itu sama-sama reaksi asam basa. Tapi, yang bawah ini tuh nggak bisa, ini tuh tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius. Kayak gitu. Karena kan si Arrhenius tadi itu berpendapat bahwa asam itu ya dia menghasilkan H+-nya itu di dalam larutan gitu kan. Yang ini juga dalam larutan. Kalau yang ini tuh sebenarnya dalam larutan ya. Jadi sebenarnya tuh kayak ada airnya. Cuma di sini tuh dia tulisnya sebagai aqueous aja. Kayak gitu. Nah, NH3 di dalam air itu berarti kan harusnya sebentar NH3 terus ditambah air. Kemudian harusnya jadi berarti ini kan NH4 terus di sini dia OH- ya. Nah, dia di sini menghasilkan OH- kan. Kalau di dalam air, otomatis yang ini tuh yang basanya. Sebenarnya ini udah terkenal juga sih ya, NH3. Pokoknya di mana-mana pun NH3 pasti basa gitu. Tapi asal muasalnya ya dari sini, kayak gitu. Sementara HCl, kalau dalam air berarti kan dia HCl. Terus ditambah air. Berarti kan dia, sebenarnya reaksinya tuh nggak bener-bener setimbang sih. Dia lebih ke condong ke sini harusnya. HCl itu berarti jadinya sini tuh Cl-, kemudian ditambah H3O+. Nah, kalau mungkin di SMA, at least di SMA aku sih ya, dulu tuh kamu diajarinnya itu malah ini tuh H+ doang. Nah, sementara sebenarnya di alam itu tuh nggak ada H+ yang benar-benar H+. Karena dia tuh kayak apa ya, dia bakal berikatan sama si airnya gitu. Jadi H3O+. Jadi yang ditemukan di alam itu sebenarnya adalah si H3O+-nya gitu. Tapi untuk mempersingkat, kebanyakan tuh pada bikinnya H+ aja. Kayak gitu. Nah, ini kan berarti kan dia menghasilkan H+ ya. Si, apa ini namanya? Si HCl. Otomatis si HCl ini adalah asam. Kayak gitu. Sebentar, pen aku agak agak macet. Sementara yang di B
itu dia nggak bisa dijelasin karena dia dalam fase gas kan. Dan terus juga menghasilkan apa sih namanya, endapan kayak gitu solid. Sebentar. Tapi sebenarnya itu juga reaksi asam basa ya. Jadi NH3 itu tetap basa, HCl itu juga tetap eh, apa namanya, tetap asam kayak gitu. Berarti ini tadi yang ini itu asam kayak gitu. Ini itu yang B. Yang B itu sebenarnya reaksinya tuh bisa terjadi kayak gini. Kalian kalau kita sih ya, kita kalau praktikum itu kan suka tuh bahan, beberapa bahan kalau yang ada tutupnya harus ditutup gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ditutup dia punya tegangan uap kan. Ah, sebentar, izin aku mute ya. Kalau ada yang ke unmute. Oke. Jadi itu kalau jadi kalau praktikum kan kalau yang ada tutupnya disuruh harus tutup. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan ini ada gelas, isinya itu NH3 cair ya, cair. Kemudian ada lagi satunya di sampingnya berdekatan, ada si HCl kayak gitu. Nah, kan ada tekanan uap ya. Kita ada belajar di bab apa sih? Pokoknya tekanan uap kita udah belajar. Nah, walaupun di suhu ruangan, eh cairan itu juga bisa menguap kayak gitu. Jadi dia tetap bisa menguap, at least tuh cuma di atas gelasnya aja kayak gitu. Cuma kayak di sini-sininya aja gitu dia menguap. Ini kan cairannya. Terus kayak at least tuh cuma di sini gitu. Ini si HCl misalkan HCl, kemudian ini NH3. At least tuh dekat-dekat sini aja kayak gitu. Nah, kalau dia eh, terlalu dekat gitu ya botolnya dan nggak ditutup gitu, nanti dia bisa bereaksi. Akhirnya bakal muncul putih-putih, putih apa-apa ya warnanya. Pokoknya something lah. Jadi kayak dia tuh mengkristal kayak gitu. Ada endapannya. Biasanya itu, kalau kita lihat ya harusnya itu lebih cepat. Ini ya harusnya ya. Bentar, aku lupa. Massa molar MM-nya NH3. NH3 itu 14 tambah 4 itu 18. Ini 18. Sekitar 18. Kemudian kalau yang ini HCl itu 1 ditambah 35,5. Berarti ya 30-an. 30-an. Jadi tuh MR NH3 itu lebih besar daripada MR HCl kan. Nah, jadi karena si NH3 ini dia lebih ringan, otomatis dia tuh terbangnya apa ya, menguapnya itu dia lebih cepat gitu loh. Jadi kayak bisa si NH3 yang ini bisa kayak nyamperin si H3-nya ke sini. H3 HCl-nya. Jadi tuh bisa kemungkinan ditutup HCl-nya ini muncul si kristal NH4Cl ini. Kayak gitu. Itu sedikit intermezzo aja ya. Yang penting yang kita tahu adalah yang A ini bisa dengan Arrhenius, yang B ini nggak bisa. Karena tadi kalau dia ini, si Arrhenius ini dia harus membuktikan dulu, dia harus menjadi H plus dan OH- kalau dimasukin ke air. Sementara ini fasenya gas kayak gitu. Jadi tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius kayak gitu. Oke, next itu ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut asam basa Bronsted-Lowry, ini beda. Kalau tadi kan asam itu dia menghasilkan H plus ya kalau di dalam air, sementara basa itu OH-. Nah, kalau di Bronsted-Lowry, itu dia, asam itu dia sebagai yang mendonorkan proton. Sementara kalau basa itu dia aseptor proton atau proton ini nama lainnya hidrogen lah ya gitu. Eh, jadi tuh semua nih ya di poin yang ini itu tuh ya yang ini itu tuh dia maksudnya itu kan teori Bronsted-Lowry tidak menentang teori Arrhenius, hanya melengkapi saja. Ion OH- masih basa karena menerima H+ dari asam membentuk molekul air. Intinya kan ada 3 teori ya. Ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, ada Lewis. Itu sebenarnya semuanya sama-sama aja gitu, sama-sama. Misalkan tadi apa sih NH3 itu kan basa menurut di atas tadi ya menurut Arrhenius. Nah, menurut Bronsted-Lowry itu juga dia adalah basa. HCl menurut Arrhenius adalah asam, maka menurut Bronsted-Lowry juga adalah asam. Cuma cara definisinya aja yang beda. Kalau Bronsted-Lowry dia lebih luas cakupannya dibanding si apa tadi namanya Arrhenius kayak gitu.
Ini ya, di sini ada gambarnya, ini yang A sama yang B, yang ini sama yang ini. Ini ada HCl. H itu yang warna biru ini ya. Terus Cl-nya yang ini. Ini berdasarkan jari-jarinya gambarnya. Kemudian, eh apa namanya? Hmm, si ini kan HCl, terus ini si H2O. Nah, nanti eh intinya si HCl ini dia akan menjadi donor proton. Jadi setelah bereaksi sama air tuh kan dia nanti bakalan jadi ini Cl- kan. Terus di sini si H3O+ gitu kan. Berarti kan si HCl tadi dia kekurangan ya bahasanya. Kayak dia tuh H-nya berkurang gitu kalau kita lihat di reaksi. Sementara si H2O-nya ini malah H-nya itu bertambah. Jadi kayak gini. Nah, yang bertambah ini kan nambah nih, berarti dia aseptor kan. Nah, berarti dia sebagai basa gitu. Sementara si HCl itu dia sebagai asam karena H-nya berkurang di sini. Nah, eh di sini jangan apa ya? H2O itu dia nggak selamanya basa ya. Jadi H2O itu dia bisa jadi asam, bisa jadi basa, tergantung kondisinya gitu. Jadi jangan sampai karena di gambar ini ya kelihatannya basa terus jadi kayak selamanya H2O akan basa, enggak. Air itu dia amfoter. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus yang di bawah juga ya, yang di bawah yang ini NH3, NH3 itu dia nanti bakal jadi NH4+. Berarti kan H-nya nambah. H-nya nambah, otomatis karena H-nya nambah, berarti dia aseptor. Nah, aseptor itu adalah basa. Makanya tulisannya basa ya. Kemudian di sini H2O, di sini H2O-nya itu berkurang. Jadi OH- kan, H-nya berkurang, otomatis dia jadi asam gitu. Itu untuk priori Bronsted Lowry. Nah, di Bronsted Lowry ini juga, ini mungkin udah familiar juga ya, ada namanya asam basa konjugasi, ya kan? Eh, intinya itu eh, asam yang tadi dia mendonorkan proton, dia akan menghasilkan basa pada reaksi kebalikannya. Bentar, reaksi kebalikannya maunya ya ada yang ini. Aku pengen kayak mie reaktan terus jadi produk terus diginiin-giniin tapi nggak ada di PPT yang ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti di slide-slide berikutnya ada. Nah, kalau dari gambar ini ya, pertamanya dia NH3. NH3 ini eh tadi di akhir ya, dia udah aku bikin reaksinya sendiri aja. Berarti NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ tambah OH-. Nah, ini kan tadi basah, ya kan? Nah, di sini kan dia jadi ini nih, NH4+. Nah, ini adalah asam konjugasi. Nah, si ini tadi kan asam ya, si H2O. Nah, di sini dia akan menjadi basa, konjugasi. Nah, sama sih kayak gambar yang di atas ini, cuman bedanya biasanya sih kalau di soal gitu kan biasanya reaksinya kayak gini ya, nggak kayak gambar gitu. Jadi intinya kayak gitu. Itu tentang asam basa konjugasi. Jadi yang pas misalkan dia di reaktan itu di basa, berarti di produk dia bakal jadi asam konjugasinya kayak gitu. Nah, selain asam basa konjugasi, di Bronsted Lowry ini kita juga kenal istilah namanya amfoter. Amfoter itu apa sih? Jadi amfoter itu adalah eh, zat yang dapat berperan sebagai donor dan aseptor proton. Jadi dia kayak tadi ya H2O, dia bisa jadi asam, bisa jadi basa kayak gitu. Contohnya di sini yang H2O ada dua ya di sini contohnya. eh yang pertama yang ini H2O kalau misalkan ditambah HCl, kan HCl tuh asam ya, kita udah tahu ya dia asam kuat gitu. Otomatis si H2O-nya berarti jadi basanya kayak gitu. Sementara kalau di NH3, NH3 kan basa ya. Nah, berarti dia si H2O-nya berperan sebagai asam kayak gitu. Ini tadi ya yang aku bilang eh ini sama ini, terus ini sama ini konjugasi ya. Kayak gitu. Ini juga sama. Ini sama ini. Terus HCO3- juga sama ya. eh Dia itu bisa berperan sebagai asam, bisa juga sebagai basa. Yang ini.
Nah, kan kalau OH- itu basa ya, jadi pasti HCO3- jadi asamnya. Sementara kalau ini H3O plus ini tuh sama dengan H plus ya. Cuma di kuliah kita nulisnya H3O plus karena emang aslinya di dunia nyata, di alam gitu ya, emang yang ada itu cuma H3O plus. H plus itu jarang adanya kayak gitu. H plus itu kan asam ya, otomatis HCO3-nya di situ menjadi basa kayak gitu. Jadi dia bisa menjadi kedua-duanya, bisa asam, bisa basa, tergantung eh apa namanya kondisinya. Nah, di sini ya kita coba bahas beberapa. Semoga aku bisa semua ya. Semoga kalau aku ada yang salah, tolong dikoreksi aja ya teman-teman. Yang pertama, manakah spesies yang bersifat am amfoter ini maksudnya? Amfoter. R ya. Nah, yang pertama ada H2PO4 min, terus ada HPO4 2 min, ada H2S, H3PO4, ada NH4 plus, ada H2O, ada HI, sama HN2. Nah, ini cara kita nentuinnya itu kayak ya udah coba coba dulu ya. Kalau ini menjadi asam, dia menjadi asam itu berarti kan dia sebagai yang eh, apa sih namanya? Mendonorkan proton. Berarti H-nya berkurang. Jadi, ntar aku mau menyederhanakan bahasain dulu ya, asam basa konjugat. Bukan yang di sini. Intinya ini adalah H-nya berkurang. Kalau yang ini itu adalah H-nya bertambah. Intinya kayak gitu aja. Kalau bingung sama istilah donor dan aseptor. Nah, berarti ini kan kalau dia mau menjadi asam, H2PO4- ini dia berarti berkurang kan H-nya. Berarti jadi HPO4 muatannya jadi 2 min. Karena kan H2 itu kan sebenarnya dia dua, apa sih namanya? Satu H itu kan muatannya plus ya. Otomatis kayak kalau dia hilang satu si plusnya, otomatis dia jadi semakin muatannya semakin negatif kayak gitu. Nah, sementara ini kalau dia mau jadi basa, berarti kan H-nya bertambah. H-nya bertambah berarti jadi H3PO4. Muatannya jadi 0 ya, jadi netral. Nah, ini itu ada di alam. Jadi ini adalah apoter, si yang A. Ya, kenapa sih? Ah, nggak sih. Yaudah, ini adalah apoter. Benar, oke? Kemudian ada HPO4 2 min. Coba kalau kita hilangkan H-nya masih bisa sih ya. Jadi PO4 berarti muatannya jadi 3 min ya. Kemudian kalau ini itu jadi nambah jadi H2PO4 min. Nah, ini sama ya. Ini sama dengan ini. Berarti ada ya di alam. Ini min. Ini ada, terus asamnya juga ada. Berarti ini juga merupakan si amfoter. Kemudian H2S. H2S itu kalau kita mau jadikan dia asam, dia sebenarnya asam sih ya, udah kelihatan ya. H2S itu sebenarnya asam. Eh, Berarti itu jadi HS pangkatnya -1 ya harusnya. Sementara kalau kita mau jadiin basa itu kan berarti jadi kayak H3S gitu kan. Nah, ini tuh nggak ada di alam. Kayak gitu. Ini juga ini masih bisa jadi asam lagi ya yang HS pangkat -1 itu bisa jadi berarti jadi apa? S -2 kayak gitu. Nah, tapi si basanya dia nggak bisa, dia emang asam. Si H2S ini kalau mungkin udah sering lihat soal itu kayak udah langsung tahu fix ini bukan apotar karena dia itu kayak udah pasti dia asam kayak gitu. Jadi yang C itu bukan. Kemudian H3PO4. H3PO4 itu kalau dia eh, jadi asam itu dia jadi ini kayak berkurang satu kan si apa namanya si H-nya jadi H2PO4 min gitu sama kayak yang tadi tadi itu ada ya di alam berarti dia asamnya bisa. Kemudian kalau misalkan jadi basa berarti dia kayak H4PO4 plus gitu itu nggak ada ya, jadi ini juga bukan. Kemudian NH4 plus NH4 plus itu bisa jadi NH3. Kemudian bisa jadi kalau misalkan kita mau naikin H-nya gitu ya jadi NH5.
2 plus gitu, ini nggak ada juga ya. Terus juga ini tuh sebenarnya kayak basa gitu. Jadi kayak bukan ya. Jadi yang E itu dia juga bukan merupakan ampota. H2O itu iya ya, tadi di atas kita udah bahas. HI itu bukan. Ini kayak udah ketanda banget. Kayak maksudnya tuh kayak ini tuh asam. Si HI itu asam. Jadi ini tuh juga bukan amphoter. Dan itu pasti asam. Kemudian HNO2 HNO2 itu juga bukan harusnya. Kayak kalau nambah kan berarti itu jadi kayak H2NO2 plus gitu sama NO2 min gitu ya. Itu juga nggak ada. Jadi kayak ini enggak. Jadi harusnya itu cuma si H2PO4 min, kemudian HPO4 2 min sama H2O. Itu aja yang amphoter. Kemudian nomor 2, coba ya. Garam aspartat klorida ketika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion aspartat dan ion klorida. Berarti aspartat ini eh, muatannya positif ya. Berikut adalah ion aspartat yang dihasilkan dalam penguraian garam tersebut. Oke. Bila kation aspartat di atas dititrasi dengan larutan NaOH, ada berapa pasangan asam basa konjugat yang mungkin terbentuk? Hmm, Sebentar, aku mikir dulu. Berarti dia ditambahin NaOH, otomatis eh, dia itu bakal jadi, ini kan ada H ya. Bentar, NaOH berarti, oh gini, gini, gini. Kan tadi aspartat klorida. Kemudian nanti dia dititrasi sama NaOH. Berarti dia nanti saling gantian gitu kan. Jadi kayak NaCl sama aspartatnya sama OH-nya gitu kan. Aspartat sama OH ini nanti dia bakal jadiin H2O harus. Jadi tuh kita cari si H yang bisa ditarik oleh OH yang ini. Jadi di sini ada H-nya, ada ini, ini, sama ini kan. Nah, di sini gimana cara kita menentukan yang mana yang apa sih istilahnya tuh yang duluan gitu, yang duluan ketarik gitu, yang duluan bereaksi sama si eh NaOH-nya gitu. Eh Kalau nentuin duluan itu harusnya itu dari si apa sih namanya? Kekuatan ikatannya kita lihat. Jadi yang paling mudah lepas nantinya, mudah ditarik sama si NaOH, berarti dia yang pertama duluan gitu. Jadi kalau di sini itu kita lihat di sini itu, hmm, di sini ada N. N ini, aduh, sebentar guys. N ini itu elektronegatifnya itu tinggi harusnya ya. Sehingga dia itu bakal, elektronegatif itu kan berarti dia sangat reaktif ya. Sangat reaktif, otomatis dia menarik yang ada di sekelilingnya. Jadi si N ini dia akan menarik yang ada di sekelilingnya. Jadi kayak dia ketarik, otomatis si OH-nya ini, H-nya ini akan terpisah dari, semakin terpisah gitu dari O-nya. Bukan terpisah banget apa ya istilahnya. Boleh dibilang semakin polar nggak ya? Kayaknya boleh. Jadi maksudnya itu dia tuh kayak O-nya di mana, H-nya di mana. Dia masih terikat, tapi udah sangat melemah gitu. Karena dia yang lain-lainnya kayak dia tuh ketarik sama si N-nya kayak gitu. Karena N ini elektronegatif. Sehingga H yang ini dia akan lebih mudah lepas kayak gitu. Dia lepas otomatis dia jadi eh bereaksi sama si NaOH-nya gitu, sama si OH-nya di sini kayak gitu. Jadi pertama itu si OH yang ini, OH, H-nya aja ya. H yang ini pertama dia akan lepas kayak gitu. Kemudian eh bentar, antara si H3 dan si OH ini, sebenarnya aku lupa sih. Tapi harusnya kayaknya sih. Nanti aku coba bikin lagi ya. Cuma dia cuma nanya berapa pasang aja sih. Ini itu dia bisa, harusnya ini dulu, baru ini harusnya. Karena tadi kayak N itu kan dia sangat elektronegatif ya. Otomatis tuh dia sangat mengikat si temennya ini gitu. Jadi harusnya dia bakal, kayaknya sih dia bakal yang lebih lebih terakhir kayak gitu. Tapi untuk urutan nanti coba aku cek lagi. Tapi kalau dia nanya berapa pasang asam basa konjugat yang mungkin terbentuk, berarti ya harusnya tuh eh, bisa 3 kayak gitu. Oke. Kemudian, bentar guys, aku izin minum dulu ya. Ini tentang asam lemah sama asam kuat gitu. Asam basa lemah, asam basa kuat di Bronsted Lowry. Eh
Jadi, apa ya, asam basa yang lebih lemah akan menghasilkan pasangan konjugat yang lebih kuat. Sebaliknya, asam basa yang lebih kuat akan menghasilkan konjugatnya itu yang lebih lemah. Contohnya tuh yang kayak gini. Ini itu cuka. Biasanya cuka tuh kita mesti gini kan, apa sih? CH3COOH gitu kan. Nah, tapi di kuliahan lebih seringnya dipakai ini ya. Kalau ini tuh, aku nggak tahu sih bedanya apa. Mungkin lebih ke struktur kali ya. CH3COH tuh mungkin dia dari strukturnya. Jadi dibikin jadi CH3COH. Tapi kayak lebih sering tuh kalau di soal kimia itu HC2H3O2 gitu. Nah, kita tahu lah ya, si asam cuka itu dia adalah asam lemah itu. Nah, kalau misalkan nih si cuka ini bereaksi sama air, maka dia akan menghasilkan tadi ya, ini si H plus atau H3O plus itu ditambah dengan ini kan asam. Asam itu tadi ya H-nya berkurang. Berarti H-nya berkurang, tinggallah si C2H3O2 minnya kayak gitu. Nah, nanti kan berarti ini itu temennya ini ya, konjugasi. Ini juga konjugatnya itu ini. Nih, kayak gitu. Nah, si eh, ini asam lemah, maka dia nanti konjugatnya adalah basa yang lebih kuat, kayak gitu. Jadi dia lebih kuat dari yang ini. Kalau yang ini dia basa yang lebih lemah, dia akan menjadi asam yang lebih kuat gitu. Jadi itu ada kata lebihnya ya. Jadi bukan literally kayak asam lemah, asam kuat gitu enggak. Kalau asam kuat mah ini bukan asam kuat. Kayak maksudnya tuh kayak apa ya? Lebih ke lebih kuat, lebih lemah kayak gitu. Coba pertanyaannya. Semoga aku bisa menjelaskan ya yang ini. Tentukan posisi kesetimbangan untuk oh, ini kesetimbangan. Oh ya benar. Aku belum jelasin yang ini, yang kotak kuning. Position of equilibrium lies to the left in favor of weaker acid and base. Jadi intinya adalah uh, kesetimbangan itu dia akan mengarah ke yang lebih lemah asam ataupun basanya kayak gitu. Karena kenapa kayak gitu? Intinya kalau dia asam atau basanya dia lebih kuat, otomatis dia tuh lebih kayak lebih pengen bereaksi gitu. Otomatis kalau dia bereaksi, dia akan menghasilkan produknya kan. Kayak misalkan nih ini dia bereaksi, berarti kan dia menghasilkan ini kan. Otomatis nanti eh apa ya? Kayak dia ini tuh bereaksi, otomatis dia akan menghasilkan ini. Lebih banyak ini yang tercipta daripada yang ini karena lebih banyak reaksi di si produknya daripada si di reaktannya kayak gitu. Otomatis equilibriumnya atau kesetimbangannya itu dia akan mengarah ke kiri kayak gitu. Tapi untuk singkatnya itu dia itu lebih mengarah ke yang lebih lemah kayak gitu. Terus di sini ada HSO4 sama HPO4. Sebenarnya aku juga lupa dia itu apakah asam basa kuat apa lemah sih, coba kita cek ya. HSO4 min. HSO4 min ini asalnya dari H2SO4 ya harusnya. H2SO4 itu harusnya kuat. Intinya nanti itu tinggal ditentuin yang mana yang lebih kuat antara ini ya, ini terus sama ini terus ini sama ini. Ini berarti di sini sebagai basa ya harusnya yang ini. Karena dia di sini bertambah haknya. Bentar, ini berarti basa, ini berarti asam. Otomatis di sini dia basa, di sini dia asam. Asam, basa, ini basa, ini asam. Kemudian yang di bawah HSO4 min ditambah PO43 min itu ini juga asam ya. Haknya berkurang soalnya. Asam berarti ini basa konjugat. Lupa tadi konjugat. Terus ini berarti dia karena bertambah haknya ini adalah basa. Ini berarti adalah asam konjugatnya. Ntar tinggal ditentuin mana yang dia lebih lemah atau lebih kuat. Itu nanti baru apa namanya bisa ditentukan kemana equilibrium atau kesetimbangannya. Sebenarnya nanti di slide-slide berikutnya ada tata caranya untuk menentukan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Gitu, tergantung nanti ya
ada tata caranya lah, gitu. Nih, tren periodik dalam kekuatan asam. Jadi untuk menentukan kekuatan asam yang di sini tadi, itu caranya adalah di bawah ini. Pertama, ada namanya asam biner. Biner itu artinya kayak kan dia terdiri dari dua, apa sih namanya? Kayak dua unsur gitu. Jadi kayak HX kayak gini. Itu biner. Nah, contohnya asam-asam yang binar itu ada CH4, ada jadi itu maksud CH4-nya bukan berarti dia dari 5 gitu ya, kayak ada C, H, 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 H gitu. Kayak bukan gitu. Jadi maksudnya binar tuh kayak dua unsur. Kan unsur cuma ada C, ada H, gitu. Walaupun H-nya ada 4 buah gitu. Kalau yang bukan binar tuh contohnya kayak, apa ya contohnya? Tadi HSO4. HSO4 kan ada H, ada S, ada O. Berarti dia bukan biner kayak gitu. Yang biner itu yang cuma dari dua, ini aja, unsur aja. CH4. Terus ada NH3, ada H2O, ada HF. Nah, kalau kita perhatikan di tabel periodik, ini tuh dia C, terus N, terus O, terus F, itu dia ada di periode yang sama. Di sini harusnya. Berarti dia periode 2 ya. Dia kalau nggak salah itu, ini kalau nggak salah ya guys, mungkin yang ada tabel periodik boleh sambil dicek C, N, O, F gitu ya. Nah, terus si kekuatan asam itu, kalau di biner itu, kalau di tabel periodik itu kayak gini. Apa namanya trennya. Jadi semakin kiri itu berarti, kok kiri sih kanan, sorry. Semakin kanan itu artinya adalah semakin asam. Terus juga kalau semakin bawah, D itu juga asam, kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini harusnya dijelasin. Nah, ini meningkat karena kenaikan kepolaran ikatan. Jadi yang semakin ke kanan ini itu karena kepolarannya meningkat. Kenapa kepolarannya bisa meningkat? Ini ada kaitannya sama materi semester 1 harusnya. Materi semester 1 itu kan ada keelektronegatifan ya. Nah, semakin elektronegatif, semakin ke kanan itu dia semakin elektronegatif sehingga dia akan semakin polar kayak gitu. Nah, yang ini kalau kita lihat ya, si C, N, O, F, yang lebih di kanan itu kan F. Otomatis F ini adalah yang paling besar. Atau ini bisa juga ditulisnya kayak gini. HF lebih besar dari, kemudian yang O ya, H2O, kemudian lebih besar dari yang N, berarti NH3, terus terakhirnya baru CH4. Gitu, ini untuk yang asamnya. Kemudian, eh itu kalau untuk dalam satu periode ya. Jadi kalau misalkan dia di beda periode, itu dia beda lagi ininya. Tapi kalau masih dalam satu golongan, itu masih bisa ditentukan. Caranya gimana? Dalam satu golongan, semakin ke bawah, dia itu semakin asam. Jadi semakin ke bawah, itu dia semakin asam. Kenapa begitu? Karena semakin ke bawah itu, jari-jari semakin besar. Ya kan? Jari-jari semakin besar, otomatis ikatannya akan melemah. Karena dia jaraknya berjauhan kan. Jaraknya berjauhan, jadi dia kayak lebih kurang, apa ya, kurang kuat gitu ikatan sehingga lebih mudah untuk terlepas si haknya gitu. Jadi asamnya lebih mudah berikatan gitu. Jadi lebih kuat kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini ada F, terus ada ClBRI, F, ClBRI gitu ya. Berarti yang paling bawah itu paling besar. Berarti HI itu paling besar. Jadi HI lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. Jadi HF itu di sini adalah yang paling lemah lah gitu istilahnya, kekuatan asamnya dibanding Cl, Br sama I gitu. Terus di sini ada pertanyaan, eh, urutkan kekuatan relatif asam berikut. Ada HCl, ada pH3, ada H2S, ada H2TE, ada H2O, ada H2SE. Di sini itu nggak perlu, apa ya, kayak nggak perlu terlalu dilihat H-nya ada berapa. Jadi H-nya ada 1 kah, H-nya ada 3 kah, H-nya ada berapa kah, itu nggak penting. Yang penting kita ininya, Cl-nya, P-nya, S-nya, Te-nya, terus O-nya, Si-nya. Jadi kan HX gitu ya. Jadi X-nya ini
yang kita bandingkan. Nih, X-nya ini. Kalau di periodik, bentar, aku tulisnya pakai warna lain ya, biar lebih mudah, semoga lebih mudah kelihatan. Di sini itu ada C itu di sini, C, N, O, L. Kemudian ini CL, BR, kemudian ada I, kemudian SE itu di sini, I di sini. Ini aku sambil buka tabel periodiknya TE, sorry. Karena aku takut salah. Terus S itu di sini, sama P itu di sini. Tadi ada, bener kan? Ada CL udah, P udah, S udah, TE-nya udah, O-nya udah, SE-nya udah. Oke. Jadi kalau kita warna lain ada nggak? Ya udah kuning dulu deh. Hmm, kita ambil yang sederet dulu. Yang ini aja nggak kelihatan. Ini tadi apa sih namanya? Oh, kalau misalkan kita ambil yang ini, O, S, SE, TE yang ini, berarti kan yang ini nih, H2O, kemudian H2S, kemudian si H2SE, kemudian si H2TE. Berarti kan tadi ya, semakin ke bawah, itu dia semakin asam. Otomatis yang paling asam itu si TE, ya kan? Otomatis eh, H2TE itu dia akan lebih asam daripada si H2SE. Dia juga akan lebih asam daripada H2S. Kemudian dia juga akan lebih asam daripada H2O. Nah, terus si HCl sama si pH-nya gimana? Eh, nah, ini. Kebetulan dia di satu periode ya. Nah, otomatis yang satu periode juga bisa. Jadi ini yang satu golongan. Terus yang ini yang satu periode. Nah, kebetulan si P, S, sama Cl itu satu periode. Otomatis kan yang HCl, kemudian yang pH 3, sama yang S juga bisa dibandingin sih. Berarti jadinya semakin ke kanan itu semakin asam ya. Berarti Cl dulu. HCl itu dia lebih asam daripada H2S. Terus juga dia lebih asam daripada pH 3. Kayak gitu. Nah, terus bisa nggak sih, Shil? Ini digabungin antara HTE, H2TE, H2SE, H2S, H2O, dan sebagainya. Ini butuh ini lebih lanjut. Kenapa? Di sini kan kayak yang menghubungkannya itu adalah si H2S kan. Nah, itu tuh nggak bisa langsung kayak kita masukin. Kayak, karena kita nggak tahu nih perbandingan antara HCl sama H2SE ini kayak gimana, kayak gitu. Jadi ya dibikinnya dua gini aja. Karena kalau digabungin tuh nggak bisa. Oh, tapi ini dua soal yang berbeda ya. Sorry, aku baru nggak. Berarti kalau yang A, coba ya kita ulang ya. Yang A itu dia sama si H2S, HCl, pH 3, sama H2S. Ini yang ini ya. Ini yang A, terus ya ini yang B. Kayak gitu. Yang B dia nggak perlu H2S. Dia nggak nanya. Nah, gitu. Ini H2O. H2O. Kayak gitu. Ya, sorry guys, pen aku agak-agak bermasalah. Oke, itu tadi tentang asam biner ya. Biner itu yang dia ada H terus ada X. Nah, kemudian ada asam okso. Nah, kalau asam okso itu trennya dia itu beda. Trennya itu semakin ke kanan itu masih sama ya. Semakin dia eh, apa namanya elektronegatif, berarti semakin dia asam. Gitu. Tapi bedanya di sini adalah dia itu semakin ke atas, semakin asam. Jadi beda dari yang tadi kayak gitu. Selain jadi ini tuh emang karena ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan itu kan semakin ke kanan sama semakin ke atas ya. Kalau tadi, kenapa, aduh sorry, kenapa yang di atas tadi itu dia ke bawah, yang ke bawah ini tuh kan karena faktor jari-jari. Kayak gitu. Nah, kalau yang di sini itu dia emang karena ke elektronegatifan. Jadi ngikut tren ke elektronegatifan. Kayak gitu. Terus, eh, kalau misalkan pakai tren yang ke elektronegatifan, berarti yang di iniin, apa sih namanya? Yang dibandingin itu adalah si X-nya ya, si atom pusatnya. Misalkan kayak gini, dicontoh.
ada HI berarti kan I-nya, terus HBr berarti BR-nya, kemudian HCl itu Cl-nya, gitu. Nah, ini itu bisa dipakai ketika O-nya itu sama ya, O-nya sama-sama ada 4. Kalau O-nya itu enggak 4, jadi ada satu, yang misalkan yang ini nih, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang 4, itu beda lagi. Nanti caranya yang di nomor 2. Yang ini itu dipakai untuk yang, apa namanya, O-nya itu sama-sama ada 4 ya di sini. Nah, kita lihat di sini, kalau di tabel periodik, I itu ada di sini harusnya. I, kemudian ada BR, ada CL, kemudian di atasnya lagi ada F. Sehingga yang paling besar itu adalah si CL. Sini nggak ada F ya, berarti CL. Berarti HCl O4 akan lebih besar, jadi lebih asam. Jadi semakin ke atas itu semakin asam. Lebih asam daripada HBr O4. Kemudian dia juga lebih asam dari HiO4, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan dia O-nya beda? Ada O-nya yang 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, itu bisa pakai yang ini, yang cara nomor 2. Dengan syarat atom pusatnya itu sama. Sama-sama Cl-Cl ya. Nah, terus Sil, nanti kalau misalkan dia beda, O-nya beda, terus juga, apa sih, atom pusatnya itu beda, caranya gimana? Nah, itu nanti kalian bahas di kesetimbangan asam basa. Jadi nanti bakal pakai nilai Ka. Jadi nanti lihat Ka-nya, kalau Ka-nya kecil, apakah dia lebih asam kuat atau asam lemah, dan sebagainya. Kayak gitu. Ntar aku notes di sini ya. Nggak usah deh. Kalian coba ini aja. Ntar malam semoga dibahas Yasin ya. Cara menentukan asamnya itu dari nilai Ka. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke efek jumlah oksigen. Jadi, semakin banyak oksigennya, itu dia akan semakin asam. Kenapa kayak gitu? Kalau kita lihat dari gambar yang ini ya, dari gambar itu kelihatan. Jadi, kalau misalkan O-nya cuma satu, ini O-nya cuma satu nih, otomatis yang menarik itu hanyalah si O-nya aja. Jadi, kayak dia sendiri gitu loh, narik ke sini. Sementara, kalau yang ini, itu dia berdua nariknya. Otomatis dia akan lebih ketarik kan? Otomatis tuh nanti apa namanya, ikatan di sini antara O sama H, karena di sini ketarik, dia akan lebih lemah di sini kan? Kalau ini kan kayak ya melemah juga sih karena di sini ditarik, tapi kayak nggak selemah yang di sini kayak gitu. Nah, akibat dari ini yang melemah, aduh sorry, ini yang melemah, OH di sini, ikatan yang ini tuh dia melemah, otomatis akan lebih mudah bereaksi gitu kan. Otomatis dia akan lebih asam kayak gitu. Jadi intinya adalah semakin banyak O-nya, maka dia akan semakin asam. Terus juga kalau yang ini, tren keelektronegatifannya tergantung sama atom pusat si asam okso tersebut. Terus kita coba pertanyaannya di sini. Bentar, aku mau minum lagi. Suara aku mau habis. Yang di sini. Bandingkan mana asam yang lebih kuat antara H3PO4 atau H2SO4. Kemudian HiO4 atau H2TeO4. Nah, di sini yang A dulu ya. Yang A, H3PO4 atau H2SO4. Sini kita lihat sama-sama O-nya ada 4. Otomatis kita pakai yang ini, nomor 1. Kita membandingkan si atom pusatnya antara P sama S. P itu dia ada di ini O, ini N, otomatis ini P. P itu di sini, kemudian si S-nya itu dia di sini. Nah, S itu dia lebih di kanan ya. Otomatis karena S itu lebih di kanan, ini yang ini, S-nya lebih di kanan, otomatis S lebih asam. Jadi H2SO4 lebih asam daripada H3PO4. Kemudian yang B, antara HiO4 sama H2TeO4. O-nya lagi-lagi sama-sama 4 ya. Jadi tinggal dibandingin antara I sama Te aja. I itu di sini, terus Te itu di sini. I-nya lebih di kanan, otomatis dia adalah lebih asam si HI-nya. HiO4. Jadi HiO4 lebih asam daripada si H2TeO4. Kayak gitu. Jadi kalau di bab ini sebenarnya kita nggak ada ngitung ya, tapi lebih ke konsep-konsep. Uh, tapi kalau ada konsep aku yang agak keliru, coba diinin aja ya guys.
dikomentarin aja. Selanjutnya, ada lagi kekuatan relatif asam organik. Jadi asam organik itu ini ya, COOH. Nah, ini ada gugus lain. Nah, gugus lain inilah yang bakal kita bandingkan kayak gitu. As the ability of X to draw electrons away from C increase, the polarity of OH bonds increase and the molecule becomes more acidic. Intinya adalah apa sih namanya? Bentar. Intinya kalau si X-nya ini dia menariknya itu lebih kuat, maka eh, si ikatan di OH-nya itu akan semakin melemah. Semakin melemah ikatan di OH-nya, maka dia akan semakin asam. Kayak gitu. Contohnya di sini ada contohnya ya. Jadi CCl3 COH, terus ini ada, ini kita bandingin ininya aja. Soalnya COOH itu kan sama semua ya, karena organik kan, asam organik. Kita bandingin ininya aja. Ini, kemudian ini. Nah, kalau kita gambarin, coba ya. Aku coba gambarin, apakah Acil bisa menggambarnya? Terus X-nya itu diganti pertama jadi CH3. Kemudian ada CH2. Kemudian ada CL2. Sebentar, aku juga sejujurnya agak bingung. CH3, CH3, CH2, Cl. Oh, gini. Jadi maksudnya itu, apa sih namanya? Dia tuh kayak gini. Jadi kan ini nanti kayak berhubungan nanti sama si eh CO COOH-nya yang organiknya di sini kan. Aduh, di sininya. Tapi kita bandinginnya kan cuma ini aja ya, si gugus X-nya itu. Nah, kalau yang pertama yang ini itu dia si CH3. Kemudian kalau yang kedua itu berarti salah satunya diubah jadi Cl. Kemudian nanti yang ketiga yang ini berarti Cl-nya jadi ada dua. Kemudian yang keempat itu Cl-nya jadi semuanya Cl kayak gitu. Nah, nanti tinggal dilihat aja ikatannya itu gimana. Ikatan si Cl sama C ini kayak gitu. Ntar bisa dilihat dari ikatannya. eh yang ikatannya lebih kuat, si X-nya ini, berarti si ininya itu ikatan lebih kuat, maka dia akan lebih apa sih namanya tadi? Asam, lebih asam kayak gitu. Terus yang ini, bandingkan keasaman ketiga senyawa berikut. Jujurly aku juga eh, berarti antara Cl, F, sama Br ya. Cl, F, sama Br itu berarti kalau ikatan, saya aku ragu guys kalau konsep-konsep gini tuh harusnya tuh aku dapat kesetimbangan asam basa tapi jadi ditukar karena ada jadwal bentrok. Ini tuh sebenarnya bisa jadi karena dia di satu golongan ya, di satu golongan yang sama, antara dia itu antara hubungannya sama si radiusnya atau sama si ke elektronegatifannya. Tapi kayaknya lebih ke elektronegatifannya sih. Kalau CL itu kan dia di, bentar, kalau di tabel periodik itu gini F, kemudian ada CL, kemudian ada BR. Ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Eh, Kalau ada yang lebih tahu, boleh di komen atau open mic. Ada F, ada CL, ada BR. Dia tuh kayak di satu golongan gitu. Dia golongan 7A. Kemudian elektronegatif itu dia kan semakin ke atas ya, semakin elektronegatif. Otomatis si ini bahkan bakal lebih elektronegatif dibanding ini, habis itu baru ini. Kayak gitu. Nah, otomatis dia itu karena ini lebih kuat, elektronegatif tuh kan berarti dia kayak sangat reaktif. Dia sangat suka bereaksi kayak gitu. Karena dia sangat suka bereaksi, otomatis itu dia bakal menarik nanti. Dia akan narik, otomatis nanti si ikatan di OH-nya itu akan melemah, kayak gitu. Otomatis dia akan lebih asam. Jadi harusnya ini lebih asam, satu, terus ini dua, harusnya ini tiga, gitu. Nanti aku coba cek lagi, kalau ada koreksi, aku share di grup angkatan. Tapi harusnya udah benar. Oke, aku minum lagi, sorry ya guys. Selanjutnya adalah asam basa Lewis. Asam basa Lewis, aduh, asam basa Lewis itu eh masih ini ya, masih berhubungan sama si Bronsellori sama si Arrhenius tadi. Cuma dia lebih general lagi pendefinisiannya kayak gitu. Kalau di bahasa Lewis, asam basa Lewis itu dia asam itu adalah, nah ini hati-hati. Kalau dia tentang PEB, maka dia menerima PEB.
Sementara kalau basa, dia mendonorkan PEB. Jadi tadi bedanya, kalau misalkan di Bronsted itu kan asam itu donor proton kan, donor H+, atau H+-nya nambah. Sementara kalau si basa itu adalah ini tuh penerima gitu. Terima H+ atau H+-nya nambah kalau basa di Bronsted. Nah, kalau ini dia nggak bercerita tentang H+. H+ itu kan proton. Di sini dia bercerita tentang elektron kalau si Lewis. Nah, jadi kalau si Lewis itu asam itu dia eh, terima PEB, pasangan elektron bebas. Sementara kalau basa dia itu dia apa sih namanya donor PEB. Kayak gitu. Kalau di gambar itu bisa dilihat ya dari gambar yang ini itu ada NH3. Sebenarnya NH3 kita udah tahu ya dari awal tadi juga kita bahas NH3 itu adalah basa ya. Otomatis sebenarnya kita udah tahu tapi kayak dia ingin membuktikan aja bahwa teori asam basa Lewis ini benar gitu. Nah, NH3 ini sama BF3 ya artinya. Nah, kalau dia bereaksi otomatis di N ini dia masih ada pasangan elektron bebas kayak gitu. Nah, dia nanti akan mendonorkan ke si BF3 ini sehingga akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Ya, yang di sini nih, ikatan kovalen koordinasi kayak gitu. Nah, otomatis karena si ini itu yang mendonorkan ya, basa itu donor nih, mendonorkan PEB, maka yang ini itu adalah basa Lewis gitu. Sementara kalau yang ini karena dia menerima jadi asam Lewis gitu. Sebenarnya kalau secara Bronsted-Lowry tadi juga sama ya. Dia juga basa si NH3, Arrhenius juga NH3 juga basa gitu. Semuanya sama basa. Cuma lebih ke cara eh, definisinya aja, cara pendeskripsiannya aja kayak gitu. Ini ada dari gambarnya juga kelihatan ya. Yang ini PEB-nya didonorkan, otomatis dia menjadi eh, basa Lewis. Sementara yang ini karena dia menerima, aduh sorry. Nah, dia menerima jadinya asam Lewis kayak gitu. Kemudian, oke kita coba yang ini. Ini itu yang A tadi kita udah tahu ya. Yang ini tuh dia basa, ini itu asam. Jadi sebenarnya tanpa kita ngomongin dia basa Lewis atau asam Lewis, kita udah tahu dia basa dan asam kayak gitu. Terus yang B itu ada SeO3 sama Na2O. Na2O itu berarti O itu kan gini ya. Aduh, O kemudian dia misalkan Na gitu ya. Na terus Na otomatis O-nya masih ada lebihan nggak sih? Masih ada lebihan elektronnya harusnya. Jadi harusnya dia mendonorkan. Tadi donor apa? Aku juga kebalik. Donor itu adalah basa. Otomatis ini harusnya basanya. Kemudian di Ag plus sama NH3 ya. NH3 itu basa ya. Tadi kita udah tahu. Kayak gitu. Terus nomor 2, berilium klorida BeCl2 adalah suatu polimer rantai panjang dengan unit ulang BeCl2. Jadi sebenarnya unitnya itu adalah ini, BeCl2, BeCl2, BeCl2 kayak gitu. Cuma dia jadi polimer berantai panjang gitu. Gunakan struktur Lewis untuk memperlihatkan bahwa reaksi NBeCl2 menghasilkan BeCl2N adalah reaksi asam basa Lewis. Coba ya, semoga aku bisa. Ini BE, ini CL. Teng, teng, teng. CL, ini harusnya 3 sih. Nah, terus udah sih. Kayak terus lagi BeCl-nya, BE, CL 3. Ininya, bukan BeCl 3, maksudnya 3 PEB-nya ya. Ininya PEB 3. Nah, nanti itu, ini kalau kita lihat ya, dia bereaksinya di sini kan, di sini. Otomatis salah satu ininya itu dibenarkan ke sini kan, ya kan? Sehingga dia nanti bakal menjadi reaksi kayak gini. Dia ikatan
kovalen koordinasi kayak gitu. Otomatis terbukti dong bahwa si dia ini itu adalah reaksi asam basa Lewis gitu. Jadi kayak salah satunya adalah asam, salah satunya adalah basa. Di mana ini sama-sama BSL2 ya, asam asam dan basanya kayak gitu. Dengan menggunakan struktur Lewis, perlihatkan bagaimana reaksi asam borat dengan air untuk menghasilkan produk asam bromset. Aduh, ini mungkin kita skip dulu ya. Sekarang udah jam berapa sih? Kayaknya aku maaf ya guys, akan lebih cepat-cepat karena materinya juga sebenarnya sedikit. Yang lebih penting itu nanti kalian hadir yang malam karena yang malam itu sangat penting. Pas timbangan asam basa itu ngitung soalnya. Kita masuk ke sifat asam basa oksida. Pertama, kita ke sifat basa oksida logam. Nah, untuk oksida, sifat asam dan basanya dapat dilihat dari reaksinya dengan air. Terus di sini poin kedua ya, oksida logam seperti Na2O dan CaO disebut anhidrida basa. Jadi anhidrida itu artinya adalah tanpa air. Jadi an itu kan tidak ya, hidrida itu kan kayak air gitu. Jadi anhidrida adalah tanpa air. Jadi basa tanpa air. Sebentar, kecoret. Nah, kalau misalkan nanti si oksida logam anhidra basa ini dia bereaksi sama si H2O, maka dia nanti akan menciptakan apa sih namanya basanya, basa kayak gitu. Nih karena dapat bereaksi bukan reaksi, bereaksi dengan air membentuk hidroksida gitu. Ini udah sih tentang intinya tentang itu aja, tentang anhidrida basa. Kalau yang di slide itu. Kemudian ini eh, selanjutnya ada sifat asam oksida non-logam. Nah, oksida non-logam itu adalah anhidrida asam yang dapat bereaksi dengan air, terus dia menghasilkan larutan asam. Contohnya ya, kayak SO3. Ini, oh ya, oksida itu dia yang ada rumus OO-nya ya, kayak tadi kan Na2O, terus CaO, ini juga SO3. Gitu. Jadi si oksida non-logam itu dia merupakan anhidrida asam. Kalau tadi oksida logam itu normalnya ya, beberapa itu dia adalah anhidra basa kayak gitu. Kalau oksida non logam dia anhidra asam. Buktinya apa? Buktinya SO3. Ini non logam ya. Dia non logam, terus dia oksida, ditambahin air, bereaksilah dia menjadi H2SO4 di mana H2SO4 ini adalah asam. Kemudian apa lagi yang mudah? Yang ini yang bawah nih. Ini juga sih familiar ya nama asamnya. NO2O5 ditambah air, dia juga jadi asam. Kayak gitu. Terus yang di bawahnya CO2 tambah H2O juga menjadi asam. Kayak gitu. Jadi oksida non-logam itu dia asam. Kemudian ada lagi sifat asam ion logam terhidrasi. Logam terhidrasi itu, ini tuh sebenarnya maksudnya adalah, ini kan sifat asam ion logam terhidrasi dapat diterangkan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, terus dia bikin reaksi nih. Nah, reaksi ini maksudnya tuh kayak logam dalam kurung aqueous. Jadi maksud H2O N plus ini tuh maksudnya H2O-nya ini tuh maksudnya dia tuh lagi di air. Apa sih istilahnya dalam fase larutan kayak gitu. Jadi maksud aqueous tuh itu. Misalkan nih, ini ada logam. Logam ini nih dibilang ion logam ya. Makanya ada muatannya di sini. Ini ada ion logam, terus dia dikelilingi sama air kayak gitu. Nah, di sini dibilang dengan kata lain, ion terhidrasi cenderung menjadi donor proton. Ion terhidrasi ini itu normalnya dia adalah sebagai donor proton. Donor proton menurut Bronsted-Lowry adalah asam kayak gitu. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari gambar ya. Jadi dia ini si logam ini dia dikelilingi oleh si air gitu ya. Dia ini dia aqueous gitu dikelilingi oleh air. Sementara nanti dia akan bereaksi sama si apa namanya? Dia ditambah air tuh kayak dia bereaksi gitu kan intinya. Jadi tuh ini O-nya itu dia akan mengikat si
H-nya yang dia itu delta positif kayak gitu. Nah, otomatis nanti dia bakal copot gitu loh. Kayak dia bakal jadi H3O+, dan di sini tinggal kayak gini. Kayak gitu. Jadi H-nya itu diambil, didonorkan gitu, berkurang H-nya. Intinya H-nya berkurang, otomatis dia menjadi asam. Jadi di sini kalau mau ingat buat KBF ya, KBF dia nggak bakal suruh gambar harusnya. Jadi ingat aja kalau ion logam terhidrasi, itu dia adalah asam. Kayak gitu. Oke, kecoret. Oke, next. Udah mau berakhir ya kayaknya. Ion logam terhidrasi yang bersifat asam. Ini masih sama ya. Nah, yang ini penting. Sebentar. Efek bilangan oksidasi pada keasaman oksida logam. Jadi tidak semua oksida logam itu bersifat basa. Tadi ya yang aku bilang itu dia normal, maksudnya itu kayak beberapa ada, tapi kayak beberapanya lagi enggak kayak gitu. Terus oksida logam yang bersifat basa itu umumnya, nah ini penting. Oksida logam yang dia sifatnya basa itu umumnya dia muatannya itu +1 atau +2. Sementara kalau dia +3 itu dia cenderung bersifatnya asam. Kayak gitu. Ini basa ya. Yang ini asam. Kayak gitu. Jadi oksida logam ini dia yang pentingnya itu. Kalau oksida logam muatannya itu dia +1 atau +2, intinya masih di bawah +3 gitu ya. Itu dia berarti adalah eh, basa. Tapi kalau misalkan dia itu lebih dari 3, itu dia cenderung dia bersifat asam. Gitu. Nah, coba yang ini ya. Latihan. Di antara oksida berikut, CrO, Cr2O3, kemudian CrO3, yang A, manakah yang bersifat lebih asam? Di sini kita lihat muatannya dulu. Di sini Cr-nya, kan O itu kan muatannya itu -2 ya. Otomatis Cr-nya itu +2 yang di sini. Yang di sini, karena ini kan dia nggak bermuatan. Berarti kan muatan Cr ditambah muatan O itu sama dengan 0. Berarti 2, bentar, 2, 2 muatan Cr ditambah 2, gimana ya? Takutnya jadi ambigu. 2 muatan Cr ditambah 2 muatan oksigen itu sama dengan 0 kan? Otomatis muatan oksigen itu kan -2. Jadi 2, ini -2. Kemudian CR itu, CR-nya yang kita cari. 2, si CR-nya sama dengan 0. Ini kan -4 ya. -4 bisa dipindahin. Ini 3, sorry. 3. Ini -6 ya, berarti dipindahin jadi 6. 2 CR itu sama dengan 6. Berarti muatan CR sama dengan 3. Sini CR itu +3. Yang di sini CR-nya itu +6 ya harusnya. CR-nya itu +6. Iya, +6. Nah, di sini tanya, manakah yang bersifat lebih asam? Tadi ya, asam itu dia kalau muatannya itu lebih dari 3. Otomatis yang muatannya itu paling tinggi gitu loh. +3 ke atas kan tadi. Paling tinggi berarti dia lebih asam. Berarti si CrO3. Yang lebih basah berarti yang muatannya itu lebih rendah. Berarti Cr2 plus itu kan. Berarti CrO. Kemudian ini kok aku nulisnya gitu sih? Harusnya 2 plus. Nggak asik ini laptopnya. 2 plus, terus ini 3 plus, terus ini 6 plus. Terus yang bersifat amfoter yang mana? Kalau ada soal kayak gini, meskipun sebenarnya kita kayak nggak tahu gitu kan amfoter yang mana, tapi kayak kita tebak-tebak aja. Ini tadi tuh 6 plus. Nih, plusnya kok nggak mau? Nah, kayak yang between 2 sama 6, yang tersisa tinggal CR2, O3, begitu. Soal nomor 2, tuliskan produk asam yang terbentuk jika SO3, CO2, P4, O10 bereaksi dengan air. Saya tinggal direaksiin aja. Sebenarnya kayak CO2 tuh ada di atas deh. Sebentar, kita cari ya. Tadi itu ada di atas nih. Kalau CO2 ini ya. CO2, H2O, jadi H2CO3.
Kalau SO3 tadi di atas juga ada. Terus kalau P4O10 kayaknya belum ada sih. Tapi kayak ya udah tinggal di otak-atik si H-nya aja. Kayak gitu. Ya kan dia bilang produk asam yang terbentuk kan. Otomatis produk asam itu ada H-nya gitu. Jadi dari si eh, apa sih namanya si air, H-nya itu bakal dipakai sama si ini semua. Dipakai sama ini semua menjadi asam. Ini tentang aplikasinya, tapi ini mungkin kalau untuk KBF nggak terlalu kepake ya. Jadi aku coba eh, ke kesetimbangan sedikit aja. Soalnya ini udah 1 jam, tapi kayak dikit lagi lah. Nah, ke kesetimbangan asam basa. Mungkin sekitar 6 atau berapa slide yang di awal ya, kita coba bahas. Jadi, di bab kesetimbangan asam basa ini, itu tuh jadi kayak penggabungan antara bab kesetimbangan kelarutan yang kayaknya baru kita pelajari setelah ini ya, tapi nggak apa-apa. Jadi dia kayak bab kesetimbangan dicampurkan dengan bab teori asam basa. Kayak gitu. Jadi dia ada ngitung-ngitungnya karena kesetimbangan, tapi dia ada teori-teorinya juga karena dia asam basa. Di slide pertama, ada autoionisasi air. Nah, menggunakan instrumen sensitif air murni diamati dapat menghantarkan listrik dengan lemah, menunjukkan adanya konsentrasi ion yang sangat kecil. Ion-ion ini muncul dari ionisasi diri yang terjadi atau autoionisasi antar molekul air itu sendiri. Jadi intinya air-air ini dia kayak bereaksi sendiri, terus dia ya ionisasi sendiri gitu. Kayak ini di sini dia tulisin ya H2O, terus ditambah H2O dia bakal jadi H3O plus atau kalau SMA kita sering bilangnya H plus ya. Tapi lagi-lagi aku bilang H3O plus yang ada di alam. H plus itu jarang adanya sama ohamin. Jadi dia ionisasi kayak gitu. Nah, terus di sini itu kita akan mengenal istilah namanya itu KW. KW itu apa sih? K. Biasanya kalau di bab kesetimbangan, huruf K itu adalah kesetimbangan. W itu harusnya sih water ya, air. Jadi itu kesetimbangan autoionisasi air. Itu simbolnya adalah KW. Di mana gimana sih cara menghitung si KW ini? Jadi kalau kita belajar kesetimbangan ya, K itu sama dengan K tetapan kesetimbangan itu adalah produk, konsentrasi di produk dibagi sama konsentrasi di reaktan. Nah, yang produknya ini kan ada si H3O+, kemudian ada OH-, ya kan? Kemudian reaktannya ada H2O sama H2O. Kayak ini jadi kuadrat, makanya jadi kuadrat, karena dari sini. Nah, kemudian nanti akan dihitung tuh berapa si konsentrasinya. Ini dengan asumsi ada 1 liter ya, ada 1 liter air. 1 liter air itu dia masanya adalah 1000 gram nih, yang ini nih. Kan dari raw air ya bisa didapatkan. Sehingga nanti dapatlah massa molarnya. Kok massa molar? Apa sih? Konsentrasinya. Pemolarannya 55,6. Nanti dari sana akan dihitung. Hingga didapatkan bahwa KW atau kesetimbangan autoionisasi air pada suhu 25 derajat itu adalah segini. Harusnya itu di soal ujian dikasih tahu. Ujian ya. Aku nggak tahu kalau di soal KBF. Karena KBF tabel periodik aja nggak dikasih tahu kan. Kayak gitu. Selanjutnya ada KW di beberapa temperatur. Jadi ini kan tadi di temperatur 25 ya. Kalau di temperatur lain itu KW-nya juga agak beda-beda. Ini ya kalau dilihat di sini. 25 itu tadi yang ini. Kemudian kalau dia lebih dingin, dia akan lebih kecil harusnya angkanya. Kemudian kalau dia lebih panas, K-nya dia akan lebih besar harusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian eh, klasifikasi larutan. Konsentrasi H3O+ dan OH- dalam air itu tidak selalu sama. Jadi, tetapi hasil perkaliannya itu dia akan selalu sama dengan KW. Karena kan tadi rumus KW itu kan produk ya. Produknya itu kan ini kali ini per H2O kuadrat gitu kan. Nah, itu dia hasil kalinya itu harus tetap sama agar nilai KW-nya tetap. Dengan catatan suhunya masih tetap ya. Jadi KW-nya tetap kayak gitu. Nah,
kondisi yang tidak sama si konsentrasi H3O plus sama OH- ini itu bisa menandakan uh, klasifikasi larutan. Jadi apakah dia netral, apakah dia asam, apakah dia basa. Kalau misalkan ini sama, itu kan H3O plus ini kan H plus ya. H plus itu kan tadi penanda asam ya. Jadi kalau misalkan dia itu H plusnya sama dengan OH-nya, otomatis dia netral. Tapi kalau misalkan si H3O plusnya atau H plusnya itu lebih besar daripada OH-, otomatis dia asam. Kan H plus ya, H plus itu asam. Tapi kalau OH-nya lebih banyak, maka dia basa, kayak gitu. Nah, contoh soalnya misalkan kayak gini. Sampel darah pada suhu 25 derajat Celcius mengandung H3 H3O plus dengan konsentrasi 4,6 kali 10 pangkat min 8 molar. Tentukan konsentrasi OH- dan tentukan apakah larutan bersifat asam, basa, atau netral. Nah, di sini karena dia bilang suhunya itu adalah 25 derajat Celcius, kita tahu bahwa KW di sana adalah 1 kali 10 pangkat min 4, kayak gitu. Terus kita mau nyari si KW-nya. Berarti kan kayak di sini, mana dia? Ini KW sama dengan H3O plus dikali OH-. Dapatlah sekian, sekian, sekian gitu kan. Berarti di sini aku tulisin dulu ya. Berarti ini KW sama dengan OH- kali H plus atau H3O plus juga boleh ya. H3O plus. Nah, ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14. Kemudian karena kita mau nyari OH-nya, tinggal dipindahin ya. Jadi tinggal OH- sama dengan KW per H plus atau H3O plus. KW-nya itu kita udah tahu 1,10 pangkat minus 14 per konsentrasi ininya. H plusnya, H3O plusnya berarti 4,6 kali 10 pangkat minus 8. Terdapat tuh hasilnya. Kalau di sini sih dia sekitar segini ya. Mungkin bisa dicek lagi. Nah, karena konsentrasi OH-nya itu lebih apa nih berarti? Lebih besar ya. Karena dia 10 pangkat min 7 yang ini. Sementara yang ini tuh 10 pangkat min 8. Berarti H-nya lebih besar daripada H3O+. Otomatis dia basah. Kayak gitu. Bentar, aku mau cek ke sini lagi. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, di sini lupa bilang. Jadi kalau KW itu rumusnya ini doang. Jadi kan tadi aku jelasin itu produk per reaktan, ya kan? Nah, tapi si reaktannya itu kan H2O. Nah, H2O-nya ini itu apa sih istilahnya? Konsentrasinya itu dia besar. Jadi dia relatif tuh konstan. Jadi kayak mau berapapun suhunya, itu dia kayak relatif sama mau gimana pun dia asam basa segala macam, kemungkinan dia akan tetap sama konsentrasinya yang di bawah ini nih. Otomatis kita abaikan itunya. Jadi kalau kita mau ngitung KW tinggal atasnya aja. H3O plus dikali sama OH-. Kayak gitu. Nah, terus ini konsep pH. Jadi konsep pH, sebentar. Ini bisa digeser ke atas nggak sih? Sharing screen-nya. Sebentar lagi, guys. Kayak aku kurang nyaman naruh ini di bawah. Oke. Nah, konsep pH. Jadi konsep pH itu gimana sih? Jadi P itu adalah P ini. P itu sebenarnya adalah singkatan untuk eh, operasi matematika minus log. Jadi kalau misalkan ada pH, berarti itu artinya adalah minus log konsentrasi H plus. Atau H plus itu tadi ya yang aku bilang adalah H3O plus. Atau juga bisa POH. Kalau POH berarti minus log konsentrasi OH-. Karena P itu minus log. Terus kalau misalkan PKW itu berarti kan minus log dari KW. Aduh, KW. Kayak gitu. Nah, di mana
minus log KW itu adalah, KW itu kan tadi kita tahu ya, KW itu sama dengan konsentrasi OH-, KW sama dengan konsentrasi OH- dikali sama konsentrasi H+, atau H3O+. H+ saja deh biar singkat ya. Otomatis ini kan jadi PKW sama dengan minus log OH- dikali sama H+, ya kan? Nah, di logaritma, kalau ada perkalian kayak gini, itu artinya adalah tambah. Jadi kayak artinya itu kayak minus log OH- ditambah sama minus log H+, itu adalah PKW. Di mana PKW itu adalah 14. Kenapa 14? Karena kan PKW itu minus log dari KW itu kan berapa sih tadi? 1 kali 10 pangkat minus 14. Nah, log dari 10 pangkat minus 14 itu kan minus 14. Jadi kayak minus, terus hasil lognya adalah minus 14. Otomatis di sini adalah positif 14. Maka PKW adalah 14. Otomatis di sini juga 14 kan? 14 sama dengan minus log OH-, ini min ya maksudnya. Ini tuh kayak, kok kayak 2 sih? Otomatis di sini adalah POH, terus yang ini adalah pH kan? Nah, dari situlah kenapa kita dapatkan bahwa POH ditambah pH itu adalah 14. Kayak gitu. Nih ya, yang ini. Nah, selanjutnya, redefinisi asam, basah, dan netral berdasarkan pH. Dari tadi di teori kita berdasarkan ininya lah, H+-nya lah, berdasarkan PEB-nya, segala macam. Nah, kalau di sini kita menentukannya berdasarkan pH-nya. Jadi kalau pH-nya itu sama dengan 7, maka dia kita anggap sebagai netral. Kalau kecil dari 7, maka kita anggap sebagai asam. Kalau lebih, berarti kita anggap sebagai basa. Kayak gitu. Contoh, pada 50 derajat Celcius, nilai KW itu adalah sekian. Tentukan pH larutan netral pada 50 derajat Celcius. Tadi kan ada gini ya, PKW sama dengan POH tambah pH. Yang di atas ini tadi. Nih, ini kan POH yang ini. Yang ini kan pH gitu ya. Otomatis PKW sama dengan POH tambah pH. Kemudian PKW-nya adalah berarti kan minus log dari KW sama dengan bentar, naik di atas dikit, sama dengan POH ditambah pH. Kemudian kita juga tahu bahwa si apa sih namanya? Oh, bentar. Oh, dia nggak perlu kayak gini. Dia tinggal KW-nya kan dia udah tahu tuh. KW adalah KW adalah H3O+ dikali sama OH-, ya kan? Nah, di sini dia bilang adalah eh larutannya itu netral, tapi suhunya beda ya. Jadi kayak kita nggak bisa bilang pH-nya langsung 7 kayak gitu. Itu nggak boleh. pH-nya itu larutan netral. Otomatis, kalau netral itu kan POH itu sama dengan pH harusnya ya. Otomatis tuh si konsentrasi OH-nya sama dengan konsentrasi H-nya gitu. Jadi ini itu akan sama dengan H3O+, atau di sini dia nulisnya H+, terserah aja, kuadrat. Itu sama dengan KW. Berarti konsentrasi H3O+-nya tinggal kita akarin. Akar dari KW. Nah, akar dari KW nanti bakal didapatin sekian-sekian. Yang ini adalah konsentrasi H+-nya. Nah, sementara kalau kita menjadi pH, berarti minus log sekian-sekian-sekian. Chill, katanya netral. Kok di sini dapat pH-nya 6,63? Iya. Kenapa? Perhatikan 50 derajat Celciusnya. Berubah suhunya, maka berubah juga KW-nya. Gitu.
Yang biasanya KW-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 14, kan penyebab dia sama dengan 7 ini kan karena PKW-nya sama dengan 14. Terus POH sama dengan ditambah PH sama dengan 14. Nah, kalau ini sama, otomatisnya 7 tambah 7 kan? Sama dengan 14. Yang ini. Nah, sekarang KW-nya itu bukan, ini kan tadi PKW itu karena KW sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14 di suhu 25. Nah, sementara di sini, itu suhunya itu 50 derajat Celcius. Otomatis KW-nya itu beda. Karena KW-nya beda, PKW-nya beda. Otomatis hasil penjumlahan POH dan PH-nya juga beda, udah nggak 14 lagi. Kayak gitu. Berarti sekarang itu PKW-nya adalah ini kali 2 nih. Berarti 13, sekian. Nggak nyampe 14, kayak gitu. Jadi berubah suhu, berubah juga si pH-nya. Jadi nggak bisa langsung bilang, oh ini netral, ini 7. Gitu. Nggak gitu ya caranya. Kemudian di sini ada cara mengukur pH. Wow, udah jam 11. Cara mengukur pH itu ada pH meter yang kita pernah praktikum ya, pakai ini, apa sih namanya, elektroda kalau nggak salah, yang di dalamnya ini, di pH meter, yang nggak boleh kegores yang katanya mahal itu. Terus yang kedua adalah indikator pH. Jadi indikator pH ini cara makainya gimana? Aku lupa sih kita pernah pakai apa nggak di praktikum. Kayak kita cuma lakmus biasa ya. Jadi itu ini tuh lebih detail lagi. Jadi misalkan nih hasilnya warnanya kayak gini setelah dicelupkan. Yang lebih mirip di sini yang mana? Yang ini kan? Kurang lebih ini apa ini gitu ya. Inilah penyebabnya kita tidak boleh buta warna, teman-teman. Kayaknya yang ini deh. Berarti dia adalah 7 kayak gitu. Nanti kalau dia semakin basah, dia bakal kayak gini. Kayak gitu. Dia nggak cuma satu warna gitu loh. Jadi kayak ada beberapa warna. Kayak gitu. Ini biasanya di oceanografi itu kita kepake. Seingat aku gitu sih. Kalau ada yang udah penjurusan atau emang minat ngambil OSE, itu bakal kepake ilmu si pH meter. Kemudian, asam basa kuat pH larutan encer. Kalau dia pada kondisi encer, maka konsentrasi asamnya itu akan sama dengan konsentrasi H plusnya. Sementara konsentrasi basanya kalau encer itu adalah sama dengan konsentrasi OH-nya. Sehingga kalau misalkan nih ada HClO4 misalkan, dia 0,04. Nah, berarti konsentrasi H plusnya itu sama dengan ini juga. Jadi dia 0,04. Kayak gitu. Sehingga pH-nya adalah, tinggal kita hitung, minus log 0,04. Nanti dapat hasilnya adalah 1,4. Kayak gitu. Jadi untuk menghitung ini ya, asam basa kuat itu, kita tinggal langsung pakai konsentrasinya langsung, kita minlogkan gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi ini hanya berapa ya konsentrasinya gitu. Misalkan nih contoh soal. Untuk larutan CaOH2 konsentrasinya 0,00011 molar. Yang A tentukan pH larutan. Yang B tentukan konsentrasi H plusnya. Yang C tentukan konsentrasi OH- dari autoionisasi air. Coba ya. Pertama, yang A. Dia nanya pH. Sebelum kita nentuin pH, kita tentuin konsentrasi OH-nya dulu. Nah, di sini, aduh, ini kalau kita lihat di sini ya, kalau misalkan ada rumusnya kayak gini, YOH, itu konsentrasinya akan sama dengan OH-. Nah, sini kan ini Y-nya, ini OH-nya gitu. Nah, tapi ini OH-nya 2 kali. Otomatis konsentrasi OH- di sini adalah 2 dikali 0,00011 molar. Otomatis berapa tuh? Kalkulator aku mana ya? Pakai HP aja deh, bentar. Ini mah tinggal kali 2 hasil 0,00022 molar. Itu konsentrasi OH-nya. Otomatis kalau kita mau nyari pH, itu kan 14 dikurang POH ya. POH. Nah, kita cari dulu nih POH-nya berapa. POH, ingat P itu adalah, P itu artinya adalah minus log. Minus log something something. Kayak gitu. Nah, otomatis di sini jadinya minus log
konsentrasi OH. Berarti minus log 0,00022 molar. Berarti berapa tuh? Coba ya, aku hitung ya. Minus log 0,00022. Berarti 3,657 atau 66 lah. Dibuletin ya. 657 dibuletin jadi 3,66 aja. Kegedean sih tapi tidak 6,57, 6,66. Itu pOH-nya. Otomatis pH-nya adalah 14 dikurang pOH sama dengan berarti 14 dikurang 3,66. Hasilnya adalah 10,34. Make sense ya? Ini dia ada OH-nya, berarti dia basah. Basah itu pH-nya tinggi. Ya, pH-nya tinggi. Di atas 7, berarti masih benar. Kemudian yang B-nya, tentukan konsentrasi H+-nya. Nah, kita udah dapat pH-nya. Aduh, pH itu sama dengan minus log konsentrasi H+. Di mana pH-nya kita dapat 10,34. Ini minus log H+. Otomatis, kalau kita mau nyari si konsentrasi H+-nya, bentar. Aku juga sebenarnya suka lupa-lupa ingat tentang log ini. Jadi kalau misalkan 10 log 1 itu sama, nah berarti 10 pangkat ini dengan ini. Sebentar. Berarti di sini adalah konsentrasi H+-nya adalah, kita masukin kalkulator juga bisa sih. Coba minus log dari 10 pangkat 10,34. Oke. Jadi kalau kita mau nyari ini, itu caranya adalah dengan 10. Ini kan kita pindah dulu ya. Ini log H plus, terus ini jadi minus 10,34 ya kan? Otomatis, sebentar. Ini berarti adalah nyari H plusnya, itu adalah di sini deh, biar lebih kebayang. H plusnya tetap di sini. Nah, log itu artinya adalah kayak 10 pangkat berapa yang hasilnya ini. Jadi kayak misalkan nih, example, ada log 100. Log 100 itu artinya adalah 10 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 100. Di mana adalah 10 pangkat 2 kan? 10 pangkat 2. 2. Otomatis log 100 itu sama dengan 2 gitu kan? Berarti ini tuh, kalau yang di sini, berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya H plus gitu. Kayak ini 10 pangkat 2, ya kan? 10, gimana ya saya jelasinnya? 10 pangkat 2 sama dengan 100, gitu kan? Nah, kalau di sini yang dalam kurungnya itu H plus. Yang ini nih, ininya itu ini. Otomatis yang ininya adalah 10 pangkat minus 10,34 gitu. Nah, berarti konsentrasi H plusnya berapa tuh? Coba ya. 10 pangkat minus, 10 pangkat minus 10,34. Kecil sekali ya sepertinya. Sainsnya itu 1,23 kali 10 pangkat. Kok gede? Ini itu 45,7 kali 10 pangkat minus 12. Aku dapetnya segini sih. Atau nih kalkulator aku yang salah gimana? Kecil nih, kok gede sih? Sama dengan konsentrasi H plus. Ini untuk yang B.
Kemudian kalau yang C, tentukan, OH- dari autoionisasi air, ini itu harusnya dari KW, gitu. Jadi nanti kayak tinggal dicari, entar yang C mungkin bisa dibahas sama, Yasin ya, entar malam jam 8, silahkan join. Karena udah jam 11, aku juga ada kegiatan lain. Jadi mungkin kita sudahi sampai di sini, sementara aku stop share dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga KBF-nya semuanya lancar, dimudahkan, dapat nilai yang bagus, dapat jurusan yang diinginkan juga. Udah sih segitu aja. Selamat beraktivitas semuanya. Thank you.